Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Anak-anak tahu apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat yaitu cerita yang berkembang di masyarakat kita. Nah, satu dari beberapa cerita rakyat disebut dengan hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa, bercirikan istana sentris, bersifat statis, dan mengandung banyak nilai, terutama nilai moral. Bisa diubah menjadi sebuah tulisan cerpen. Anak-anak, percaya tidak bahwa hikayat bisa diubah menjadi sebuah cerpen? Tahu caranya? Nah, untuk tahu caranya bagaimana mengubah hikayat menjadi cerpen, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kita harus paham dulu hikayat itu apa. Nah, hikayat menurut KBBI adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Biasanya hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Nah, kalau sudah tahu pengertian hikayat, maka kita juga harus tahu ciri-ciri hikayat, yaitu berpusat atau bercerita tentang kerajaan, tak diketahui nama pengarangnya, mengandung banyak nilai, terutama nilai moral. Cerita hanya seputar peperangan antar kerajaan, keajaiban, kekuatan gaib, serta percintaan. Cerita bersifat statis. Nah, kalau sudah tahu pengertian hikayat dan ciri-ciri hikayat, untuk mengubahnya ke dalam sebuah cerpen, maka juga kita harus tahu pengertian cerpen. Cerpen adalah cerita khayal berbentuk prosa yang pendek, biasanya di bawah 10.000 kata, bertujuan menghasilkan kesan kuat dan mengandung unsur-unsur drama. Oleh sebab itu, alirnya pun disebut konflik dramatik. Kemudian, setelah kita tahu pengertian cerpen, maka kita harus mengikuti langkah-langkah menyusun teks cerpen. Ya, langkah membuat cerpen sama dengan langkah-langkah menulis cerita lainnya, yaitu menentukan tema, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, dan memberi judul. Langkah-langkah menulis cerpen berdasarkan hikayat adalah yang pertama. Jadi, kita juga harus tahu langkah-langkah menulis cerpen berdasarkan hikayat. Yang pertama adalah kita membaca dulu satu hikayat yang kita sukai, kemudian meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. Terus, yang kedua, mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. Yang ketiga, memilih konflik yang menarik atau mengesankan ketika kita membaca hikayat itu berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. Jadi berdasarkan nomor 2, maka kita menyusun nomor 3. Yang keempat,
Mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Jadi yang nomor 3, kita hanya pilih satu, lalu di nomor 4 kita kembangkan menjadi sebuah cerpen. Konfliknya satu, lalu dikembangkan menjadi sebuah cerpen di nomor 4. Nah, sekarang anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan, yaitu 1. Ini bisa dijawab secara diskusi karena kita belajarnya berkelompok. 1. Mengapa hikayat dapat dikembangkan menjadi sebuah cerpen? Yang kedua, karena dalam cerita hikayat terdapat unsur penting cerpen, apakah ini menjadi alasan mengapa sebuah hikayat dapat dikembangkan menjadi sebuah cerpen? Nah, anak-anak bisa menjawabnya berdasarkan kelompok. Pertanyaan berikutnya yang harus anak-anak diskusikan di dalam kelompok adalah apa saja langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengembangkan hikayat ke dalam cerpen. Ya, tadi ibu sudah menjelaskan ada beberapa langkahnya. Apa saja itu? Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini kita telah sampai di penutup pembelajaran kita. Jadi kita akan merangkumkan tentang pelajaran menulis cerpen berdasarkan nilai hikayat. Apa itu rangkumannya? Yang pertama, menulis cerpen dapat disajikan dengan beberapa unsur penting seperti tema, konflik, tokoh, latar, alur, dan sudut pandang. Siswa bisa mengembangkan tema, menyajikan rangkaian peristiwa dan konflik antar tokoh yang menarik. Membuat cerpen juga dapat dilakukan dengan mengubah dari hikayat. Berikut beberapa langkah yang harus diperhatikan jika membuat cerpen dari sebuah hikayat. 1. Baca hikayat dan pahami isinya. 2. Buatlah sinopsis penggalan hikayat tersebut. 3. Tuliskan daftar konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat itu. 4. Pilih konflik yang menarik atau mengesankan ketika membacanya berdasarkan data konflik yang telah ditulis. Tentulah anak-anak ketika pembelajaran ini berlangsung berpikir penggalan hikayatnya bisa diambil di mana, Bu? Nah, penggalan hikayatnya bisa diambil di buku paket Bahasa Indonesia mulai dari halaman 107 ada di 108, yaitu hikayat Indra Bangsawan. Halaman 116 hikayat Bunga Kemuning. Lalu halaman 121 hikayat Bayan Budiman. Dan ada halaman 141 hikayat Si Miskin. Nah, setelah anak-anak membuat cerpen berdasarkan langkah-langkah tersebut, ada tes formatif. Yang pertama, analisislah gagasan-gagasan pokok dalam teks hikayat. Yang kedua, analisislah nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Yang ketiga, susunlah gagasan-gagasan pokok itu menjadi sinopsis yang utuh. Yang keempat, tentukan tema dari sinopsis yang telah dibuat. Nomor 5, buatlah poin-poin alur dari tema tersebut sehingga menjadi kerangka cerpen. Yang keenam, kembangkan poin alur tersebut menjadi sebuah cerpen yang memiliki tokoh dan setting yang berbeda dengan teks asal
dan tetap memperhatikan alur dan nilai. Kalau anak-anak memperhatikan tes formatif ini, mengerjakan 1-6, maka anak-anak sudah bisa membuat satu cerpen berdasarkan nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.